Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, rizki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat dan salam tak henti-hentinya selalu kita aturkan ke pangkuan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kelak akan kita nantikan di yaumul qiyamah. Baik, apa kabar sahabat sejahtera berjamaah? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tentang salat, dan kita akan membaca jawabannya di buku 99 tanya jawab seputar salat, dan buku ini disusun oleh Ustadz Abdul Somad LCMA. Mudah-mudahan ilmu ini selalu berkah dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah bagi Ustadz Abdul Somad beserta timnya. Dan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini kita akan membahas pertanyaan, ya, apakah hukum perempuan sholat berjamaah ke masjid, ya. Dan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali diperdebatkan, ya, oleh beberapa orang, ya. Mungkin tidak semua orang berdebat tentang hal ini, tapi ada perdebatan tentang hal ini. Mari kita bahas satu persatu. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat sejahtera berjamaah, ya, para sahabat-sahabat sekalian yang telah membaca, yang telah mendengarkan video ini ataupun melihat video ini, ya. Kami di sini hanya membahas tentang apa yang kami ketahui, dan apabila ada kesalahan atau khilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat, dan juga kepada Allah saya mohon ampun. Dan tak lupa pula bagi sahabat sejahtera berjamaah yang sudah subscribe channel ini, saya sangat banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan sahabat-sahabat sejahtera berjamaah. Dan tak lupa yang belum subscribe, yang belum like, dan juga belum share video ini, ayo like, share, dan subscribe video ini. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaannya, apakah hukum perempuan sholat berjamaah ke masjid? Jawabannya, ada dua hadis yang bersabda. Hadis pertama, an Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, qala salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Dari Abdullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beliau bersabda, salat perempuan di dalam bait lebih baik daripada salatnya di dalam hujr. Salat perempuan di dalam makhda lebih baik daripada salatnya di dalam bait. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan makna bahwa perempuan lebih baik salat di tempat yang jauh dari keramaian, ya. Ini hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama mengatakan bahwa wanita lebih baik salat yang jauh dari keramaian, ya. Pada intinya seperti itu. Hadis kedua, an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, qala la tamna'u ima Allahi masajidallah. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, bersabda, janganlah kamu melarang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah, dalam kurung masjid, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini di sini hadis yang di sini Rasulullah bersabda, janganlah kamu melarang hamba Allah yang perempuan ke rumah Allah, ya, ke rumah-rumah Allah, ke rumah-rumah Allah. Berarti jangan dilarang apabila ada wanita, ada perempuan, ada saudara, ibu, istri
yang berkeinginan untuk pergi ke masjid jangan dilarang. Baik, pendapat Imam Nawawi. Nah, di sini saya tidak membaca Arab gundulnya ini ya, karena saya juga memiliki keterbatasan dalam membaca bacaan tulisan Arab seperti ini. Jadi saya bacakan terjemahnya aja ya. Mohon maaf bagi sahabat-sahabat sejahtera berjamaah. Jika tidak menimbulkan fitnah, perempuan tersebut tidak memakai wangi-wangian yang membangkitkan nafsu. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, janganlah kamu larang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah, dalam kurung masjid. Hadis ini dan yang semakna dengannya jelas bahwa perempuan tidak dilarang ke masjid, akan tetapi dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama dari hadis-hadis, yaitu tidak memakai wangi-wangian yang membangkitkan nafsu, tidak berhias berlebihan, tidak memakai gelang kaki yang diperdengarkan suaranya, tidak memakai pakaian terlalu mewah, tidak bercampur aduk dengan laki-laki, dan tidak mudah belia. Tidak mudah belia-belia ya, artinya tidak dicampurkan antara laki-laki dan perempuan ya, dan tidak muda-muda dan belia-belia, seperti itu. Lalu pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kehidupan modern telah membuka banyak pintu bagi perempuan. Perempuan bisa keluar rumah, ke sekolah, kampus, pasar, dan lainnya. Akan tetapi tetap dilarang untuk pergi ke tempat yang paling baik dan paling utama, yaitu masjid. Saya menyerukan tanpa rasa sungkan, berikanlah kesempatan kepada perempuan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dapat menyaksikan kebaikan, mendengarkan nasihat, dan mendalami agama Islam. Boleh memberikan kesempatan. Ya, nah ini, masya Allah ya. Bagi mereka selama tidak dalam perbuatan maksiat dan sesuatu yang meragukan, selama kaum perempuan keluar rumah dan keadaan menjaga kehormatan dirinya dan jauh dari fenomena tabarruj atau bersolek ala jahiliyah yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ya. Jadi di sini ada dua kesimpulannya. Yang pertama, Rasulullah tidak melarang, hanya saja perempuan itu lebih baik salat di dalam bait, di rumah ya, daripada salatnya di dalam hujar. Salat perempuan di dalam makhda lebih baik daripada salatnya di dalam bait. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan makna bahwa perempuan lebih baik salat di tempat yang jauh dari keramaian. Ya, tentu Rasulullah SAW tidak asal sembarang bicara ya. Ini hadis Rasulullah. Artinya Rasulullah lebih mengetahui apa yang akan terjadi kepada kaumnya nantinya, insya Allah seperti itu. Nah, jadi Rasulullah pun melarang wanita-wanita, tidak melarang ya, intinya menyarankan agar sholat di rumah. Namun Rasulullah juga bersabda, janganlah melarang hamba Allah yang perempuan ke rumah-rumah Allah. Artinya Rasulullah menyarankan untuk di rumah saja bagi perempuan, namun Rasulullah juga menganjurkan untuk tidak melarang para wanita, ibu-ibu, ya, saudari-saudari kita, sahabat-sahabat kita untuk apabila ingin datang ke masjid. Nah, di sini jelas dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa banyak sekali wanita-wanita perempuan yang memang saat ini di kehidupan modern pergi ke sekolah, ke kampus, ke pasar, ke mall, bahkan bekerja ya, tetapi masih saja dilarang untuk datang ke masjid. Nah, itu sangat tidak adil rasanya seperti itu ya. Jadi tidak ada larangan untuk datang ke masjid, ke rumah Allah, karena untuk menimba ilmu, mencari kebaikan, mencari amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik di sisi Allah ya. Namun jangan juga memaksakan apabila wanita, perempuan tidak ingin ke masjid. Hanya saja jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu yang terpenting ya. Baik, mungkin itu saja video kita kali ini. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat-sahabat saya
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.